Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam anugerah Tuhan bersama dengan saya, Pendeta Ciko Quidling dari GKI Pahlawan Magelang. Saudara-saudara, kasih setia Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu patutlah kita untuk bersyukur dan selalu mengandalkan Dia dalam hidup kita. Kita akan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita memohonkan berkat dan pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini ada semua karena kasih Tuhan. Ajar kami untuk tidak melupakan kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Sekarang kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami ingin belajar untuk mendengar dan mentaatinya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ia akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, kita manusia punya banyak sekali sebutan, punya banyak sekali julukan. Salah satunya adalah Homo sapiens. Homo sapiens, makhluk yang berpikir. Ya, kita adalah makhluk yang berpikir. Ini dibedakan dengan binatang atau tumbuhan sebagai makhluk hidup yang lain. Mereka tidak berpikir. Mereka menjalani hidupnya berdasarkan nalurinya. Manusialah yang disebut sebagai makhluk yang berpikir. Dengan berpikir, maka manusia mengembangkan kehidupannya. Dari dulu sampai sekarang ini, demikian juga di masa depan kita. Ada penemuan-penemuan yang banyak ditemukan oleh manusia yang membuat kehidupan manusia menjadi lebih cepat, lebih baik, lebih mudah. Selama manusia hidup, selama dia berpikir, maka akan selalu ada penemuan-penemuan baru untuk pengembangan kehidupan manusia itu sendiri. Saudara, zaman makin lama makin berkembang, semakin modern, bahkan pada saat ini digitalisasi begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, kemampuan manusia yang luar biasa dalam hal berpikir, yang itu menyebabkan ia mampu untuk mengembangkan kehidupannya, membuat rasanya tidak ada lagi yang mustahil bagi manusia. Selama manusia bisa berpikir, selama manusia terus berpikir, maka rasanya tidak ada lagi yang tidak mungkin. Semua menjadi mungkin karena kemampuan manusia untuk berpikir. Saudara, di satu sisi ini adalah hal yang luar biasa, bahwa Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk berpikir.
Tetapi saudara, kita harus hati-hati. Di sisi yang lain, kemampuan manusia untuk berpikir ini telah membuat manusia menjadi tinggi hati, telah membuat manusia menjadi sombong. Sepertinya dia tidak membutuhkan siapapun atau apapun, bahkan dia tidak membutuhkan Tuhan, kecuali dia hanya membutuhkan dirinya sendiri. Manusia mampu untuk mengandalkan hidupnya pada dirinya sendiri. Bicara tentang Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang sudah usang pada saat ini. Saudara, siapakah kita manusia sehingga kita menjadi begitu sombong dengan kemampuan kita berpikir yang membuat kita kemudian mengandalkan hidup pada kekuatan kita sendiri? Sehebat-hebatnya kita berpikir, ada satu hal yang kita tidak akan pernah bisa memikirkannya, kita tidak akan pernah tahu apa itu masa depan kita. Tidak ada seorang pun yang dengan kemampuannya berpikir dapat memastikan apa yang akan terjadi di masa depannya. Jangankan kita bicara tentang 1 tahun lagi, bahkan sesaat lagi, apa yang akan terjadi dalam hidup kita, kita tidak pernah tahu. Saudara, ini harusnya menjadi sebuah kesadaran untuk kita, bahwa sebetulnya sehebat-hebatnya kita, sehebat-hebatnya kemampuan kita berpikir, bagaimanapun kita adalah makhluk yang lemah dan terbatas. Dan karena itu kita membutuhkan Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang tadi kita dengarkan adalah sebuah nyanyian ziarah. Biasanya nyanyian ini dinyanyikan ketika bangsa Israel pergi berziarah untuk beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Yerusalem terletak di atas gunung. Perjalanan mereka untuk pergi beribadah kepada Tuhan di Yerusalem bukanlah perjalanan yang mudah. Ada bahaya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di depan mereka. Ada binatang buas, ada orang-orang yang jahat, atau jalan itu sendiri begitu sulit jalan naik menuju kepada Tuhan. Saudara, menghadapi apa yang akan terjadi di masa depan mereka yang mereka tidak tahu, itu membuat mereka menjadi takut dan gentar. Karena itulah mereka membutuhkan pertolongan. Dari mana datangnya pertolongan itu? Mereka berseru, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku?" Mereka mencari pertolongan. Dan ternyata pertolongan itu datang bukan dari gunung-gunung itu. Sekalipun gunung-gunung itu adalah simbol kekuatan. Tetapi pertolongan itu datang dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang menciptakan gunung-gunung itu. Dengan keyakinan bahwa masa depan mereka ada di tangan Tuhan, Tuhan yang lebih kuat daripada apapun juga, maka mereka yakin perjalanan mereka akan disertai dan ditolong oleh Tuhan sendiri. Setelah itu kemudian naiklah mereka untuk berziarah, beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Setelah itu, setelah mereka berziarah, setelah mereka beribadah, kemudian mereka akan turun dan pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Ini pun menimbulkan kegentaran di dalam hati dan diri mereka. Mereka menyanyikan kembali lagu ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di depanku. Aku mencari pertolongan, aku takut. Dan ternyata pertolonganku datangnya bukan dari apapun, bukan dari siapapun. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Itulah yang membuat mereka berani, yakin, kuat,
untuk kemudian mereka menempuh perjalanan pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar. Memang kita adalah orang-orang yang luar biasa, manusia yang luar biasa, yang diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk berpikir. Tapi jangan sombong, saudara. Jangan tinggi hati dengan kemampuanmu untuk berpikir. Sehebat-hebatnya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Apakah baik atau tidak? Ada bahaya atau tidak? Nah, karena itu sebetulnya kita sadar kelemahan dan keterbatasan kita. Dan itu membuat kita tidak boleh mengandalkan hidup kita pada kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan pertolongan. Dan pertolongan yang sejati bukan datang dari apapun, dari siapapun. Pertolongan yang sejati hanya datang dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Dan Tuhan menjanjikan Ia akan memelihara. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Dia akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, akan menjaga nyawamu. Dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap. Saudara, sadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak mungkin mengandalkan hidup pada kekuatan kita sendiri, pada kemampuan kita untuk berpikir. Kita sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Dan pertolongan yang sejati hanya datang dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mau menjadi penolong yang sejati untuk kami. Ajar kami untuk tidak menjadi sombong, menjadi tinggi hati dengan segala kemampuan kami, termasuk kemampuan kami berpikir. Kami tetap manusia yang lemah dan terbatas. Kami membutuhkan pertolongan, dan pertolongan itu tidak datang dari apapun atau dari siapapun, kecuali hanya datang dari Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami mau belajar untuk mengandalkan Engkau dalam hidup kami, untuk mengandalkan Engkau di masa depan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan mengasihi dan memberkati saudara. Sampai jumpa. Amin.